Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama Bu Alia. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Mendel. Masih semangat belajar kan? Nah, kita uh, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pewarisan sifat. Itu ada 3 hal komponen yang kita bahas. Yang pertama adalah materi genetik pada video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas hukum Mendel, dan pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan genetik. Kali ini kita akan memfokuskan pembelajaran tentang hukum Mendel. Nah, dari namanya saja, hukum Mendel ini dicetuskan oleh seorang yang bernama Mendel. Tapi sebelumnya ada banyak tokoh-tokoh yang melatar belakangi atau sebagai pondasi dari materi tentang pewarisan sifat. Yang pertama adalah pada abad ke-8, yang itu Al-Razi. Al-Razi ini nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi. Beliau adalah seorang dokter di rumah sakit Baghdad. Penelitiannya yang dikembangkan ini tentang penelitian tentang penyakit keturunan. Beliau adalah seorang dokter yang menemukan penyakit cacar, campak, alergi, dan asma. Buku yang sangat fenomenal yang beliau ciptakan adalah buku yang berjudul Al-Judari wal Wasbah. Selanjutnya, yang kedua, pada tahun 781 sampai 869 Masehi, ini ada Al-Jahiz. Al-Jahiz ini dikenal dengan sebutan The Father of the Theory of Evolution. Nama lengkap beliau adalah Abu Usman Amir bin Bahar atau Ibnu Mahbub Al-Fuqayun Al-Basri Al-Jahiz. Beliau adalah penemu teori evolusi. Beliau mengatakan bahwa lingkungan dapat menentukan ciri fisik penghuni komunitas tertentu, dan warna kulit manusia dipengaruhi lingkungan tempat tinggal mereka. Banyak buku yang beliau ciptakan, salah satunya berjudul Al-Hayawan, Al-Bukhala, Al-Bayan, wa Al-Tabiin, dan masih banyak lagi. Nah, baru pada tahun 1822 sampai tahun 1884 ada tokoh yang fenomenal juga, yaitu John Mendel. Beliau dikenal dengan Bapak Genetika. Ada 2 hukum yang beliau cetuskan. Yang pertama adalah hukum Mendel I yang dikenal dengan segregasi dan asortasi, yaitu pada hukum Mendel II. Sekarang Mendel itu melakukan penelitian yang sangat lama ya, dan sangat teliti sekali dan sangat rajin sekali. Nah, beliau menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum. Mengapa beliau menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum? Yang pertama karena dia mudah tumbuh. Kemudian yang kedua berumur pendek. Sehingga hasil persilangan yang dilakukan oleh Mendel ini segera bisa diamati. Yang ketiga adalah mudah melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang, karena Pisum sativum ini dia merupakan bunga yang sempurna. Dan selanjutnya keturunannya banyak dan bervariasi. Karena banyak, maka sampel yang dihasilkan juga banyak, sehingga data penelitiannya jauh lebih valid. Nah, yang utama adalah pada kacang ercis ini mempunyai sifat yang sangat mencolok perbedaannya. Ada yang bunganya berada di aksial dan ada yang di terminal. Jadi ada yang di ujung dan ada yang di ketiak daun. Ada juga yang batangnya tinggi, ada yang batangnya pendek,
Ada yang warnanya polongnya hijau, ada yang kuning, ada yang bentuknya keriput, ada yang bulat, ada yang bunganya warnanya ungu, ada yang bunganya warnanya putih. Kemudian ada yang berbentuk bundar dan ada yang keriput. Ada yang bijinya berwarna kuning dan ada yang bijinya berwarna hijau. Nah, dari perbedaan-perbedaan inilah yang sangat mencolok ini menarik bagi Mendel untuk dilakukan penelitian mengenai pewarisan sifat. Nah, sebelum mempelajari hukum Mendel, ada beberapa aturan atau penjelasan tentang hukum Mendel. Yang pertama bahwa induk itu mewariskan sifat pada keturunannya melalui gen. Dan yang kedua, gen dilambangkan dengan huruf. Jadi kalau hurufnya besar itu adalah gen dominan. Kalau hurufnya kecil itu adalah gen resesif. Jadi kalau misalnya tanamannya batangnya tinggi itu kan dominan terhadap pendek ya. Berarti tinggi dilambangkan dengan huruf T besar. Sedangkan pendek dilambangkan dengan huruf T kecil. Ya, jadi semacam itu. Selanjutnya ada istilah genotip. Genotip itu adalah keseluruhan informasi genetik. Jadi sifat yang tidak tampak. Jadi kita tidak bisa melihatnya, tetapi terkandung di dalam gen tersebut. Kemudian ada istilah fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang dapat diamati atau terlihat. Misalnya, oh batangnya tinggi, oh batangnya pendek, oh bijinya warnanya kuning, oh bijinya warnanya hijau, oh bijinya bulat, yang satunya keriput. Nah, karena bisa dilihat atau diamati ini, maka disebut fenotip. Kemudian ada istilah parental yang dilambangkan dengan huruf P. Parental itu adalah induk. Kemudian ada gamet. Gamet itu adalah pasangan gen yang homolog. Gamet itu adalah sel kelamin yang membawa gamet itu adalah pasangan gen alel itu adalah pasangan gen yang homolog. Sedangkan gamet adalah separuhnya alel. Maksudnya pasangan gennya homolog itu apa? Jadi begini, kalau tadi lambang T besar gitu kan untuk tinggi yang dominan, maka nulisnya tidak boleh sendirian karena dia dalam bentuk alel, maka harus bentuk pasangan. Maka tinggi berarti T besar, T besar. Ini adalah tinggi. Oke. Kalau pendek maka dilambangkan dalam huruf kecil tapi berpasangan. T kecil, maka dia adalah pendek. Nah, ini yang namanya alel. Nah, kalau separuhnya, jadi kalau misalnya dia adalah T saja, atau T besar saja, atau T kecil saja, itu adalah gamet. Oke, selanjutnya ada istilah filial. Filial itu adalah keturunan. Oke ya. Baik, sekarang kita akan membahas hukum Mendel 1. Pada hukum Mendel 1 yang dibahas adalah persilangan monohibrid dominan. Monohibrid artinya satu sifat beda. Oke. Nah, pada hukum Mendel 1 juga kita membahas tentang segregasi atau gen-gen memisah secara bebas. Kita lihat contohnya ya. Oke. Jadi ada tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang pendek, menghasilkan keturunan tanaman berbatang tinggi. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan rasio genotip dan fenotipnya. Baik, kita coba selesaikan bersama-sama. Untuk menyelesaikan hukum Mendel 1 ini, persilangannya yang satu sifat beda, kita tentukan dulu parentalnya. Parental dilambangkan atau tetuanya atau induk dilambangkan dengan P. Kita lihat soalnya, ini adalah tinggi ya, disilangkan dengan pendek. Nah,
Kalau kita sudah tahu semacam ini adalah fenotip atau yang sifat tampak, kita tentukan genotipnya. Genotipnya tadi kan berbentuk alel atau pasangan gen gitu ya, yang homolog. Nah, dilihat tinggi pendek dalam soal anaknya tinggi, berarti yang dominan adalah tinggi. Karena sifatnya dominan, maka dilambangkan huruf besar. Maka ditulis T besar, T besar. Sedangkan pendek karena dia adalah resesif atau sifat yang tertutupi, dilambangkan dengan huruf kecil. Sehingga ditulis T kecil, T kecil. Selanjutnya, kalau kita sudah menentukan genotipnya, kita menentukan gametnya. Gamet adalah separuh alel gitu ya. Jadi T besar, ini gametnya, ini T kecil. Selanjutnya kita tentukan filial pertama. Filial itu adalah keturunan yang pertama. Jadi anaknya, maka sifatnya T besar, T kecil. Ini genotipnya. Fenotipnya bagaimana? Tampak, sifat yang tampak bagaimana? Karena T ini dominan terhadap T besar dominan terhadap T kecil, atau tinggi dominan terhadap pendek, maka filial pertamanya adalah tinggi. Oke, jadi semacam itu. Nah, selanjutnya kita lihat soalnya. Jika F1-nya yang ini disilangkan dengan sesamanya, bagaimana yang terjadi? Kita tentukan dulu parental yang kedua. Kalau ini parental yang pertama ya, ini parental yang kedua. Berarti F1-nya disilangkan dengan sesamanya. T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Tinggi disilangkan dengan tinggi. Langkahnya kita tentukan gametnya. Separuh alel, berarti ada dua macam, T besar dan T kecil. Kemudian yang di sini ada dua macam juga, T besar dan T kecil. Oke, selanjutnya kita mencoba menggunakan papan catur semacam ini. Oke ya. Jadi T, anggap ini misalnya induk jantan gitu ya, atau benang sari gitu, yang ini adalah putiknya gitu ya. Berarti ini kita masukkan di sini gametnya T besar, T kecil. Kemudian yang betina, yang induk betina, kita lihat ini T besar, T kecil. Kita silangkan T sama T besar sama T besar, berarti dia T besar, T besar. Kalau ini T besar sama T kecil, berarti T besar, T kecil. Kalau ini sama ini, berarti T besar, T kecil. Kalau yang ini berarti T kecil, T kecil. Sekarang kalau sudah semacam ini, pertanyaannya adalah tentukan rasio genotipnya dan fenotipnya. Kita lihat rasio genotip. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Berarti dilambangkan dalam bentuk lambang-lambang ya. Ada T besar, T besar. Kemudian ada T besar, T kecil. T besar, T besar, dan T besar, T kecil, serta satu lagi yang ini, yaitu T kecil, T kecil. Berarti T besarnya ada berapa? T besar, T besarnya ada 1, T besar, T kecilnya ada 2, dan T kecil, T kecilnya ada 1. Berarti dia adalah 25%, kemudian 50%, dan 25%. Jadi rasio genotip pada persilangan ini adalah 1 banding 2 banding 1. Kemudian kita cari rasio fenotip. Rasio fenotip itu adalah sifat yang tampak kelihatan. Kalau ini T besar berarti dia sifatnya apa? Tinggi. Oke. Kalau T besar T kecil berarti tinggi. Oke, kalau T besar T kecil ini juga tinggi. Kalau T kecil dia adalah pendek. Berarti sifat yang tampak atau fenotip ada 2, yaitu tinggi dan pendek. Tingginya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti tingginya ada 3, pendeknya ada 1. Jadi 75% dan 25%. Jadi rasio genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1, dan rasio fenotipnya adalah 3 banding 1. 25%, 25%.
Sekarang kita lihat hukum Mendel yang masih yang pertama, tetapi yang pada persilangan monohibrid intermediate atau sifat satu beda tapi merupakan sifat antara atau sifat percampuran. Oke, kita lihat contohnya. Jadi, tanaman berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga putih, menghasilkan keturunan tanaman berbunga merah muda. Jadi ada percampuran ya, anaknya merah muda. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan rasio genotip dan fenotip F2-nya. Baik, kita lihat. Jadi sama seperti pada persilangan yang monohibrid dominan tadi, kita tentukan parentalnya. Parentalnya induknya, ada yang bunga warnanya merah, yang satunya adalah bunga berwarna putih. Oke. Tanaman yang dihasilkan adalah berbunga merah muda. Merah putih, merah muda. Jadi ini dilambangkan besar, M besar, M besar karena yang dominan. Putih dilambangkan M kecil, M kecil. Tetapi karena ini adalah sifat intermediate atau sifat antara, maka pada filial yang pertama yaitu M besar, M kecil ini adalah sifatnya adalah merah muda. Oke. Nah, sekarang jika F1 disilangkan dengan sesamanya, soalnya disuruh F1 disilangkan sesamanya. Jadi kita tentukan parental yang kedua. F1-nya tadi apa ya? M besar, M kecil. Ya, disilangkan dengan sesamanya, berarti M besar, M kecil. Maka kita tentukan gametnya. Gametnya ada dua, berarti M besar dan M kecil. Ini juga gametnya M besar dan M kecil. Kalau sudah semacam ini, maka kita buat papan caturnya ya. Kita masukkan yang satu M besar di sini, yang dari sini M kecil, yang di sini M besar, kemudian yang ini adalah M kecil. Jadi M besar, silangkan. Kalau ini M besar, M kecil dengan M besar, tapi aturannya harus M besar dulu ya. Jadi M besar, M kecil. Kalau ini M besar, M kecil, kemudian M kecil, M kecil. Ditanyakan rasio genotipnya. R genotip. Genotip adalah sifat yang tidak tampak, berarti dalam bentuk lambang-lambang. M besar, ada M besar dengan M kecil, dan ada M kecil dengan M kecil. Ada berapa jumlah M besar? M besarnya ada 1. Dilihat di sini ya, ada 1. Kalau M besar M kecil, dilihat di sini ada berapa? 2. Kalau M kecil cuman 1. Berarti rasio genotipnya sama seperti pada monohibrid dominan tadi, 25% dibanding 50% banding 25%. Sekarang rasio fenotipnya. Fenotip adalah sifat yang tampak atau kelihatan. Ada M besar, pasti dia berwarna ya merah karena yang dominan. Kemudian ada M besar, M kecil. Kalau pada monohibrid dominan tadi, karena dominan itu sifat yang menang atau menutupi, maka dia adalah merah. Tetapi karena dia ini adalah sifat antara atau intermediate, maka sifatnya ada warnanya adalah merah muda. Oke. Karena percampuran ya. Kemudian ada M kecil ini adalah bunga berwarna putih. Ada berapa bunga warna merah? Ada 1. Merah mudanya ada 2 dan putihnya ada 1. Berarti 1 banding 2 banding 1. Berarti rasionya adalah 25%, merah mudanya yang 50% dan putihnya 25%. Jadi pada persilangan monohibrid yang dominan genotipnya sama, fenotipnya yang berbeda dengan yang intermediate. Kalau monohibrid dominan rasionya 3:1 pada fenotipnya, kalau rasio fenotip pada monohibrid intermediate 1:2:1.
Sekarang bagaimana tentang persilangan pada hukum Mendel yang kedua? Pada hukum Mendel yang kedua ini adalah persilangan dihibrid. Artinya persilangan dengan dua sifat beda. Jadi kalau monohibrid tadi kan kalau tinggi, pendek gitu saja kan. Bulat, keriput gitu saja, cuman satu sifat beda. Kalau pada dihibrid ada dua sifat beda itu misalnya tinggi berbiji bulat. Jadi dengan persilangan misalnya pendek berbiji keriput ada dua sifat beda. Nah, pada persilangan hukum Mendel itu dikenal dengan asortasi atau gen-gen mengelompok secara bebas. Syaratnya sifat bedanya harus lebih besar sama dengan 2 atau N lebih besar sama dengan 2. Kita lihat contoh soalnya. Tanaman berbatang tinggi berbiji bulat disilangkan dengan tanaman berbatang pendek biji keriput. Menghasilkan keturunan tanaman berbatang tinggi berbiji bulat. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan fenotip F2-nya. Jadi kalau ada soal semacam ini, caranya sama. Kita harus menentukan dulu parentalnya, ya. Parentalnya atau induk tetuannya. Tanaman berbatang tinggi, kita tulis tanaman berbatang tinggi, biji bulat ya, disilangkan dengan tanaman berbatang pendek, keriput, bijinya keriput. Oke, tinggi bulat, pendek keriput, ternyata anaknya adalah batang tinggi berbiji bulat. Berarti tinggi ini yang dominan, kita lambangkan yang huruf besar, T besar, T besar. Bulatnya juga dominan, berarti B besar, B besar. Sedangkan pada pendek keriput, karena dia sifat resesif atau yang kalah, dia adalah T kecil, B kecil, B kecil. Selanjutnya kita tentukan gametnya. Gamet adalah separuh alel, berarti T besar ini gametnya T besar. B besar gametnya separuhnya ya, B besar. Kalau ini berarti T kecil, B kecil. Selanjutnya kita tentukan filial pertamanya, F1-nya. Berarti T besar, T kecil, B besar, dan B kecil. Ini sifatnya adalah fenotipnya adalah tinggi bulat. Oke. Nah, sekarang dalam soal disuruh F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Maka kita tentukan parental keduanya. Disuruh T besar, T kecil, tinggi bulat ini disilangkan dengan sesamanya. Oke, sama. T besar, T kecil, B besar, B kecil. Langkahnya kita cari gametnya dulu ya. Ini sama ini, berarti T besar sama B besar. Sekarang ini sama ini, berarti T besar dengan B kecil. Sekarang T kecil sama B besar. T kecil, B besar. Sekarang T kecil dengan B kecil. T kecil, B kecil. Ini juga sama. Oke, T besar dengan B besar, T besar dengan B kecil, T kecil dengan B besar, dan T kecil dengan B kecil. Karena sama, saya tulis sama begini ya. Nah, selanjutnya kita masukkannya di dalam tabel ya. Dan tabelnya akan banyak, akan ada 16 kotak. Oke, kita masukkan sama caranya. Ini dimasukkan ke sini. Ini dianggap jantan misalnya. Oke. T kecil, B besar, dan T kecil, B kecil. Ini sama yang dari gamet yang satunya. T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar, dan T kecil, B kecil. Selanjutnya kita silangkan. Kita masuk ini sama ini ya. T besar, B besar, B besar. Berarti T besar, B besar, B besar, T besar, T besar, B besar, B kecil. Ini berarti yang ini dengan ini, berarti T besar, T kecil, B besar, B besar. Kalian bisa melanjutkannya kan? Coba lanjutkan sendiri. Bagaimana? Bisa kan?
Oke, sudah sama nggak dengan hasilnya yang seperti dituliskan Bu Alia di sini? Ya, tentu sama ya. Asal kalian teliti, pasti sama. Selanjutnya yang ditanyakan adalah rasio fenotif F2-nya. Yang ditanyakan kita menentukan rasio fenotif. Ya, fenotifnya, rasio atau sifat yang tampak. Sifat yang kelihatan ya. Ini ada T besar, B besar, B besar. Berarti ini sifatnya tinggi, bijinya bulat. Kita tuliskan di sini tinggi, bulat. Kita cari yang tinggi bulat itu ada berapa? Ini tinggi bulat. Ingat ya, kalau yang T-nya yang besar dan B yang besar, maka tinggi bulat yang dominan keduanya. Berarti 1, tinggi bulat 2, tinggi bulat 3, tinggi bulat 4, tinggi bulat 5, tinggi bulat 6, tinggi bulat 7, tinggi bulat 8, dan tinggi bulat 9. Berarti tinggi bulatnya jumlahnya 9. Sekarang kita lihat yang tinggi keriput. Ini tinggi, yang ini, dan bijinya keriput. Tinggi keriput. Jadi yang tinggi keriput itu T besar dengan apapun, dan yang B kecil dengan B kecil. Berarti ini 1 tinggi keriput, kemudian 2 oke, tinggi keriput, dan 3 tinggi keriput. Oke ya, jadi 3. Sekarang yang pendek bulat. Pendek bulat. Kalau yang pendek bulat, maka T-nya keduanya kecil, yang B-nya yang satunya besar, sama-sama besar atau sama-sama kecil. Sama-sama besar atau besar kecil. Jadi kalau T besar, kecil, T kecil, ini pendek, ini bulat. Ini pendek 2, bulat, pendek, bulat, ada 3. Pendek, bulat, ada 3 keturunannya. Sekarang yang pendek keriput. Keriput berarti yang T-nya kecil dan keduanya B-nya kecil, keduanya sama-sama. Jadi ada 1. Oke, berarti rasionya adalah 9, 3, 3, 1. Rasio fenotif F2 dari hukum Mendel ini 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, mudah kan? Oke, demikian anak-anak untuk pembahasan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, untuk selanjutnya agar kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Mendel ini, coba kalian simak video kelanjutan pada video berikut yang akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan hukum Mendel. Untuk sementara ini, Bu Alia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.